nggak ada yang mirip sama bapaknya. Nanti kita punya anakan headnya, kita juga bisa bandingin. Anakan headnya pun juga nggak mirip sama bapaknya. Ini kalau ketemu di hutan dikiranya penampakan. Wah, ada penampakan katanya. Begitu sama kenal Tegu, langsung jatuh cinta sih. Halo guys, balik lagi di channel Bumi Cleaning, nggak di Bumi Reptil guys. Nah guys, jadi hari ini gue dapat tugas baru dari Koko. Ini gue lagi di Jakarta. Nah, Kokonya tuh ngasih tugas baru gue. Jadi lo boleh liputan ke gue, tapi lo harus ngebersihin rumah gue kata dia. Baru boleh liputan. Terhajar Kokonya ya. Nah, karena kemarin gue baru menetas guys. Baru menetas dan ada beberapa anakannya juga. Nah, gue tuh bingung kalau habis netas tuh diapain kayak gitu. Terus gue bakal nanya juga soal bagaimana sih perawatan Tegu indukan dari kecil sampai indukan tuh gimana caranya. Terus kalau udah indukan, caranya dia biar gacor mau kawin terus mau berhasil menghasilkan cuan bagaimana? Langsung aja kita tanya orangnya. Let's go. Ini orangnya tuh. Nih orang yang nyuruh gue beres-beres nih. Nih. Tito, apa kabar kok? Oke. Baik. Nih Ko Tito ini salah satu senior ya, atau menurutku orang yang paling tahu ilmu Tegu tuh dia. Sama Om Sujiwo. Ya, dua orang yang aku tahu. Sama satu lagi kemarin ada juga Subhan juga ngasih saran aku juga kemarin itu. Jadi 3 orang lah yang berjasa di hidup gua soal Tegu. Jadi kalau ngomongin Tegu nggak jauh-jauh pasti Om Tito Santoso, ketua admin grupnya dia, yang punya grupnya dia, semuanya dia, kayak gitu. Dan yang punya albino besar-besar Tegu guys, juga dia. Nah sekarang gua pengen lihat kok koleksi lo kok. Yang albino nanti dulu aja. Kita lihat yang common, yang umum dulu aja deh. Dari situ boleh. Wow, ini Tegunya guys, lihat. Jadi di sini kita punya red sama kakoret. Jadi ini jantannya kita punya red. Oh, dia agak lapar sih. Emang di sini kita kasih makan nggak terlalu sering ya, karena dia sudah adult. Kalau sudah adult itu kita biasanya paling sebulan 3 kali, 4 kali gitu. Oke, I see. Makanya kan kita buat menjaga perutnya. Kita nggak mau perutnya tuh kayak kadang kalau di grup kan sampai bleber. Tapi kadang-kadang kok kalau misalkan kita terlalu kasih feeding dia, itu bisa sudden death gak sih dia? Kalau terlalu banyak sebetulnya sih sudden death jarang sih ya. Maksudnya cuman kalau udah obes banget ya lama-lama pasti bisa aja sudden death gitu. Yang itu red apa gold? Jadi ini red. Ini red ya. Gold Tegu itu berhubung tadi ada yang post baby gold gold Tegu. Jadi Tegu itu pada dasarnya itu dibagi 2 kelas besar, ya kelas lah ibaratnya. Argentin sama Colombian. Nah, Colombian itu cuma ada 2 jenis. Gold sama black and white. Oh, jadi BW sama gold itu dari Colombian? Bukan. Kita punya Argentin black and white juga ada. Jadi kalau jadi Colombian itu cuma ada 2, gold sama black and white. Colombian. 2 jenis ini nggak bisa besar. Dan 2 jenis ini yang Koko tahu ya, belum bisa di breed, maksudnya belum bisa di captive breed. Belum bisa. Di luar juga apa di Indonesia aja? Kalau di luar sekarang Koko kurang tahu, cuman waktu tahun 2018 tuh bule itu masih belum bisa. Masih belum ya. Cuman sekarang udah ada baby gold, mungkin aja udah ada yang bisa captive breed. Jadi untuk gold sama black and white yang Colombian ini dulu tuh rata-rata hasil wild caught. Wild caught, tangkapan alam ya? Ya, tangkapan alam. Nah, kalau Argentin itu ada banyak. Yang kita tahu kan ada black and white yang paling pasaran maksudnya. Nah, tapi black and white pun juga itu dibagi 2. Ada yang kakuan kan yang punya Iqbal tuh. Kadang orang nanya, kok bedanya gimana? Aduh, kalau ditanya bedanya gimana tuh sebetulnya tuh agak sulit. Cuman biasanya kalau kakuan itu coba kita mungkin dia bisa. Nah, banded hitamnya di punggung tuh lebih tebel-tebel. Kalau kakuan ya. Nah, ini kan kebetulan
dia sudah silangan tapi baru keturunan pertama. Jadi ini tuh jantannya kakoan, induk betinanya red. Makanya dia punggungnya patternnya kayak kakoan. Pasti Iqbal punya juga kakoannya kan mirip begitu. Betul. Nah kalau black and white biasanya banded punggungnya itu nggak setebal gitu. Dia lebih kayak pecah-pecah, cuman lebih banyak hitamnya. Iya, betul. Terus biasanya black and white pun juga di kepalanya lebih hitam ya? Iya, lebih hitam. Dari warnanya. Walaupun kakuan juga pada panasan. Walaupun kakuan juga ada aja yang kepalanya hitam, cuman biasanya kakuan tuh lebih banyak putihnya dibanding hitam. Jadi itu ya. Di sini tuh kita nggak punya gold, soalnya gold itu kan dia masuk dari Kolombian dan dia juga nggak bisa di crossbreed. Jadi yang bisa di crossbreed itu di Teguh. Crossbreed itu maksudnya dikawin silang ya. Dua jenis yang berbeda itu cuman bisa Argentin punya. Nah Argentin itu ada black and white, tadi kan ada dua, kakuan sama yang black and white biasa. Terus naik lagi ada red, naik lagi ada blue, naik lagi ada albino. Sebentar, blue itu bukan mort. Kalau dibilang morph juga gimana ya, kalau di bule tuh mereka sebetulnya kalau itu dibilang morph kayak red juga sebetulnya bisa aja morph. Iya. Jadi kita agak rancur sulit lah. Cuman kalau kita cek kok jenis-jenis teguh ada apa aja, kalau misalnya kita cek di kadang di dokumen-dokumen grup bule juga. Ya kalau Argentin biasanya dipecah jadi black and white, red, blue, albino. Lainnya itu ya silangan di antara semua itu. Berat ya diskusi kita kali ini ya. Ini ilmu semua guys, edukasi guys. Gue harus paling bisa mencerna ini guys. Jadi di sini kalau ada ini ada red jantan, red betina, sama kako red betina F1. F1 itu buat keturunan pertama. Ini udah berhasil yang di sini. Udah berhasil justru di sini. Dia jadi kita udah sempat pisahin ke kontainer karena suspek hamil. Tungguin nggak nelor sampai pangkal ekornya juga udah kering. Tiba-tiba perut jadi kempes, ngisi lagi pangkal ekornya. Terus anehnya dia sampai shading 3 kali dalam waktu 2 bulan. Ngejar ya, cepet ya shadingnya. Biasanya teguh, jadi gini, teguh betina itu kalau musim kawin ya, biasanya sebelum masuk musim kawin dia bakal shading dulu tuh satu badan. Jadi kadang kan orang suka nanya ke Koko tuh, kok cara bedain teguh birahi bagaimana? Iya, bagus. Jadi kalau menurut Koko, ini berdasar pengalaman aja ya, mungkin bisa benar, bisa juga salah. Cuman kan dari selama kurang lebih 7 tahun, Koko memantau semua teguh di sini itu. Jadi sebelum musim kawin itu dia bakal shading tuh betinanya, full satu badan kecuali pangkal ekornya. Jadi ya mau jenis apapun mulai dari red, blue, pangkal ekornya tuh betina nggak pernah melupas. Itu tujuannya paling mempercayai diri kali ya, untuk memikat jantan kali ya. Jadi pangkal ekornya nggak pernah ngelupas, badannya bersih. Begitu juga si jantan, tapi si jantan biasanya dia ngelupas sampai bersih. Nah, kalau kita ngelihat betinanya udah kayak begitu, biasanya kalau disatuin dia langsung kawin biasanya. Cuman balik lagi, kalau ternak teguh muda ya teguh di Indonesia udah banyak, udah banjir anakannya. Betul. Jadi teguh itu agak pemilih juga buat diternak. Ya kadang-kadang kita punya sepasang belum jodoh ya. Betul. Jadi cara kita mau tahu gimana teguh itu birahi atau siap kawin, biasanya betinanya begitu. Nah, entar setelah dia hamil dan bertelur, ya kita nggak peduli lah, maksudnya telurnya itu infertil atau slat atau fertil. Pokoknya begitu dia habis telur, biasanya tuh betina itu nggak lama baru dia ngelupas tuh pangkal ekornya. Nah, ketika pangkal ekornya ngelupas, biasanya dia bakal ada shading 1 kali lagi dari atas sampai bawah bersih. Nah, makanya ini kemarin pas dia lagi suspek hamil itu ekornya tuh nggak ngelupas. Tiba-tiba entah gimana, ya nggak tahu lah kenapa. Dia ngelupas lagi satu badan. Kalau udah satu badan ngelupas, udah bakal bertelur atau hamil. I see. Di sini ada red sama kakoan. Di sebelah sini kok. Jadi ini emaknya dari semua anakan albino yang Koko punya sih. Jadi ini tuh blue 100% head albino. Blue 100% head albino. Ya, boleh lihat kok? Boleh. Dan dia ini udah masuk tahun ke-8 di piara di sini. Wah, gila. Jadi ini teguh kedua Koko lah kurang lebih. Teguh kedua Koko langsung albino ya? Ini nggak albino sih, ini 100% head albino. 100% albino. Mana dapat ya?
kita juga sebetulnya sih kemarin nggak tahu ini bawa head albino. Jadi dulu ini beli di Savera. Terus katanya hasil importan juga. Bawa head. Nah, pas dikawin sama albino keluar albino, akhirnya berarti kita tahu baru head. Nah, ini dia sedih lagi tuh. Nggak apa-apa, dibantu kelupas itu nggak perih kok. Justru dia harus dibantu kalau teguh. Oh, dibantu ya? Kalau enggak nanti biasanya orang kadang ekornya ujungnya busuk. Kalau enggak kukunya patah. Salah ilmu guys. Jadi setahu aku kira kayak iguana. Jadi kalau sharing biarin aja. Ya kan lebih bagus dibantu ya? Dibantu. Koko selalu bantu semua teguh di sini sih. Ya. Tapi kok ini unik banget loh, hidungnya moncong hitam kok. Kenapa nih kok hitam kok? Blue soalnya. Oh, kalau blue tuh moncongnya hitam. Jadi kita kalau mau bedain blue ya, kadang kan orang ada bilang, kok blue sama kakuan kok kayak mirip-mirip ya. Ya bedanya tuh di sini. Kalau blue kita lihat semua jenis blue ya, moncongnya tuh pasti ada hitamnya, entah pekat banget atau nggak pekat. Pokoknya moncongnya pasti ada hitam yang pertama. Kayak ini kan walaupun dia nggak hitam banget, tapi hitam gitu. Ya kayak ketupat tinta gitu lah ujungnya. Terus kalau di bawah kelopak matanya dia ini, tuh ada warna hitam. Bentar kok, aku lihat saya belum tahu tuh. Nih. Oh, di sininya dikit ini. Iya, ini juga ada tuh. Ada kelopak. Oh, kanan kiri ya. Jadi kelopak mata bagian bawah dia tuh selalu hitam warnanya. Itu baru 100% blue. Makanya kadang dibilang blue itu ciri-cirinya ada black tip di moncongnya, ada corak teardrop di kelopak matanya. Nah, terus kalau misalkan nggak ada teardropnya, nggak di kelopak matanya nggak hitam, berarti itu bukan blue. Tapi ada Gini, ayo. Pertanyaan kamu itu kan soalnya ada lagi lelang kayak gitu kok. Jadi itu agak tricky. Tapi bukan berarti itu bukan blue. Ya, Jadi kita kalau misalkan nemuin teguh kayak begitu, moncongnya doang hitam ya. Moncongnya doang hitam. Mungkin aja itu sudah kawin silang sama blue. Jadi misal kita kawinin red sama blue nih. Artinya kan dia bawa genetik blue. Tapi kan bawa genetik blue-nya nggak 100% semua. Makanya mungkin aja cuman moncongnya yang hitam tapi kelopak matanya nggak hitam. Tapi ada genetik blue-nya di situ. Ada. Cuman yang koko tahu mau di bule ya, maksudnya yang blue-nya udah selektif breed seputih apapun, ciri khas di sini tuh nggak mungkin bisa hilang. Black tip sama teardrop ini nggak mungkin bisa hilang. Kalau pure ya? Kalau maksudnya ya blue doang. Itu. Kalau udah disilangin ya kita nggak tahu karena sekarang kan di Indonesia juga sudah banyak orang yang mulai silang-silangin teguh. Betul. Dan nanti kok masukin kok. Kan aku pengen lihat kok yang itu, yang kuning-kuning, yang putih-putih kok ada nggak kok? Yang putih-putih kok? Ada. Punya berapa kok yang putih-putih kok? Duh, cuma sisa 8 atau 9 kayaknya. Sisa 8 atau 9, guys. Ini juga mahal, guys, satunya, guys. Gile. Ngeri. Wih, sebelah gua, guys. Ini. Lihat tuh. Oh, kepalanya. Nah, ini tuh anakannya dari Nima. Oh, ini maknya itu. Ya. Oh, ini anaknya itu, bukan maknya. Ini maknya itu. Ini anaknya itu. Ini salah. Anaknya itu maknya. Iya. Jadi kita bisa lihat di sini. Wow. Ini juga lagi mau shady. Pokoknya kalau udah bulan-bulan segini tuh biasanya teguh udah lagi buluk-buluknya karena musim kawinnya kan udah selesai. Jadi dia lagi gila, ganteng banget kok, asli kok. Ini ekornya udah kelar, tuh ujungnya belum. Ini female? Male ya? Jadi kalau albino biasanya nggak mungkin sih, jarang banget bisa punya pipi. Oke. Kalau biasa male kan punya pipi. Pipinya gembung gitu. Nah, kalau albino enggak. Matanya merah kok nih gue? Ada yang lebih merah lagi satu. Ini ambil matanya Dik. Tuh Dik, matanya Dik. Wow, kepalanya putih banget ini asli. Ini kalau ketemu di hutan dikiranya penampakan gitu. Ada penampakan gitu ya. Gila sih, ganteng banget ini. Nah, kita semua di sini selalu ngejaga perutnya biar stabil di sini segini. Jadi kalau bisa perutnya itu, ini kan ada sisi apa sini. Kita kalau bisa jangan sampai keluar. Yang bikin ideal aja ya, jangan terlalu gemuk-gemuk juga. Begitu juga ekornya juga. Kasih ganteng banget ya kok. Ganteng banget. Saudaranya mana? Wow. Halo Beb. Harus bandel deh. Ganteng banget ini. Wah, ini pertama kali gue pegang albino tegu guys. Wow. Us. Gila ganteng ya.
Kita bawa pulang aja, Dik. Hah? Dik, kita bawa pulang, Dik. Boleh. Anjir. Nah, ini saudaranya lebih agak kuning atau orange. Oh iya, kalau kita lihat. benar. Oh, dia saudaranya. Oke. Terus matanya dia kalau kena matahari yang ini lebih merah daripada yang ono. Wow, apa? Oke, pertanyaan selanjutnya kok. Ini misalkan ini kan dua-duanya albino nih. Misalkan itu jantan, ini betina. Kalau kita kawin sedarah bisa nggak kok? Bisa aja. Bisa aja. Kadang orang kan ada yang bilang kawin sedarah itu nggak bagus. Iya. Emang betul secara teori Ya, itu teori betul. nggak bagus. Sepakat. Anaknya bisa banyak cacat. Terus ada juga yang bilang nanti gen anaknya nggak kuat, maksudnya udah netes, nggak lama mati. Iya. Cuman terkadang di luar pun juga mereka ada sengaja ngawinin sedarah. Oke. Kenapa mereka sengaja ngawinin sedarah? Padahal mereka udah tahu itu apa nggak bagus. Iya. Karena kalau kita kawinin sedarah, kadang kita bisa dapat warna atau genetik yang lain. Oke, dapat mod lain. Tapi itu ya. anaknya paling kayak misalnya dari 30 telur paling cuma keluar 2 atau 3. Itu juga jackpot ini hitungannya. Iya, biasanya kayak begitu. Wow. Gila ya tegu ya. Oh. Nah, ngomong-ngomong soal tegu nih, kalau aku dulu punya tegu tuh yang bertelur, yang beranak juga. Bapaknya itu aku pelihara dari masih kecil, dari kepala masih hijau. Nah, jadi kalau bisa dibilang tegu itu menguntungkan banget loh kok. Ya. Kalau secara hobi dan nilai ekonomi ya, value ekonomi. Jadi aku beli itu kecil, masih kepala hijau, dan sekarang sudah menghasilkan dari situ sih cuan banget sih. Dan nggak nyangka aja awalnya. Jadi aku awalnya nggak suka banget sama kadal-kadalan. Nah, begitu sama kenal tegu, langsung jatuh cinta sih. Kita balikin aja guys, nggak nyaman guys. Oke. Gila. Ini gue tungguin anaknya kok. Aduh, sulit kawinin ini juga jadi kawinin nggak mau. Ya, semoga tahun depan lah. Amin dah. Nah, tahun depan semoga deh. Soalnya ini juga belum 1 tahun. Jadi udah segede gini nih dia lahirnya itu tanggal 8 Januari 2021. Berarti baru berapa? 11 bulanan. 11 bulanan. Oke, cepet ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kok. Ini kan berarti kalau albino gini, albinonya yang BW atau albinonya red? Jadi gini. Nah, ayo. Ini kan jujur aja, indukannya itu yang jantannya kita ngimport. Oke. Ntar ambil bapaknya ya. A few moments later. Nah, ini bapak, ini anaknya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ditanya, oh ini albinonya lain apa? Nah itu. Kita agak sulit. Karena apa? Yang pertama, ini tuh dia udah hasil import. Nah namanya import kadang kan ya ada calo ini kita nggak tahu lah betul. Gimana. Betul. Cuman kalau dari bule mereka bilang ini sudah bukan blue albino biasa, campuran kemungkinan. Kenapa? Karena kalau blue albino dia nggak mungkin ada hitam-hitam begini. Iya, patternnya. Orang ada yang bilang kalau di saat di bule itu mereka bilangnya kayak blue eyes albino. Nah, dari genetik eyes-nya itu sendiri kalau kita cek biasa tuh kita ngecek di website-nya bule sih, Underground Reptile. Itu eyes itu udah 3 gen. Bagi lagi eyes itu? Betul. Jadi dia ada gen blue, ada gen kakuan, ada gen peret. Makanya kalau kita perhatiin anakannya satu indukan bisa beda-beda. Jadi tegu itu kalau udah kawin silang dan gennya udah lebih dari 2 gen, ada kemungkinan anak-anak kita walaupun bapaknya begini, emaknya tadi mana tuh nih? Ini nggak ada yang mirip sama emak bapaknya. Iya, nggak ada yang mirip, betul. Tuh. Nggak ada yang mirip sama bapaknya. Nanti kita punya anakan headnya, kita juga bisa bandingin. Anakan headnya pun juga nggak mirip sama bapaknya. Jadi kita bisa nyiptain warna sama jenis, ya bisa dibilang jenis baru. Karena kadang kalau di bule itu kalau mereka berhasil nyilang-nyilangin, terus mereka berhasil nyiptain warna baru, mereka kayak labelin sendiri. Iya. Kadang kita bisa lihat ada ruby redline albino lah. Suka-suka kita lah menyebut apa lah. Terus ada watermelon albino lah segala. Jadi kalau misalkan emang udah hasil silangan terus memang terbukti nongol warna baru, ya terserah yang bikin aja mau dinamain apa. Kalau di Koko tuh kita nggak pernah jualan dari label. Jadi kalau emang udah silangan kita bilangnya udah hybrid aja. Karena kalau enggak nanti pertanyaan itu jawabannya juga repot kok. Sulit ya, kalau suka beli, nggak suka ya sudah gitu aja. aja. Kita prinsipnya begitu aja. Yang penting kan enak dilihat di mata, ya udah beli gitu. Betul. Wow. Terus ini sebenarnya apa kok? Jadi yang ini jantan, itu betinanya. Oh, jadi ini sisaan hasil breeding tahun lalu? Betul. Ini pun juga kita bisa lihat.
Satu anakan, satu emak bapak, tapi warnanya bisa beda. Itu ngepink tuh kok, bagus banget kok. Ini bukan ngepink, ini mau shading dia. Oh, shading. Warna aslinya dia putih. Tuh, Oke. matanya ini lebih orange. Oke, iya. Tuh lagi mau ngelupas. Agak sulit albino buat shading. Betul. Gua tangkap lagi deh. Ya. Up. Oke. Jadi tuh, ini agak kuning sekilas kalau dilihat. Nih guys, ini albino semua guys. Lihat guys. Waduh, 3 ekor guys. Ini mirip kayak bapaknya. Iya, mirip bapaknya betul. Tuh. Yang ini beda. Bisa hampir hilang semua. Iya, ini kayak patternless nih, asik banget. Aku kaget tadi. Tuh. Gila. Ini sih juga cakep banget nih. Mau shading ya dia ya. Oh, shading. Ini kalau shading dia aslinya kayak gini juga. Oh, beda. Yang ini agak kuning. Agak kuning. Ini juga agak kuning, yang ini putih. Wow. Ini tahun depan ini bisa nih. Moga-moga ini betina 3 biji. Nah, itu emak bapaknya. Jadi dari emak bapak yang kayak begitu, keluarnya bisa begini. Oke. Makanya kalau kita ditanya, "Oh, gennya apa?" Aduh, sulit ya jujur. Soalnya bapaknya juga ngimport. Nanti pembuktiannya itu paling ya setelah udah ini berhasil dikawinin lagi, kita baru tahu lebih dominan yang mana atau betul. gennya apa aja. Betul. Cuman yang pasti kalau misalkan itu cuman blue albino, emaknya cuman blue, ya anak-anak kan paling jadinya ya blue juga. Buktinya ini anak-anak nggak ada yang mirip sama emak atau bapaknya. Nanti kita punya anakan headnya, kok nyisain satu. Ada ya. Oke. Jadi kita bisa lihat anakannya pun juga nggak even mirip kayak bapaknya. Tuh, gila ini sih. coklat. Iya. Jadi nggak even. Tapi ini bukan butek kotor enggak ya? Emang gini ya? Tuh coklat. Beda banget ya. Jadi emaknya padahal begitu. Kalau misalkan blue sama blue, ya harusnya jadinya kan blue juga. Iya. Ya Koko sih belum pernah melihat blue warna coklat maksudnya. Apa nih karena head kok? Enggak juga. Enggak juga ya, enggak ngaruh ya karena head kelihatan. Itu kakoret di sana tadi punggungnya itu warna coklat. Karena apa? Ada genetik rate-nya. Oke, I see. Jadi semua apa yang ada genetik rate-nya biasanya kalau baru F1-nya warnanya agak coklat. Oke. Biasanya. Iya. Jadi ini betinanya 100% head albino, kita ada Koko ada nyimpen satu buat regenerasi emaknya karena emaknya udah betul. masuk tahun ke-8 tuh udah lumayan tua ya. Iya. Tapi lo jual beli juga nggak sih kok Tegu kok? Jual beli ya. Kalau ada yang mau beli lari kemana? Instagram ada nggak? Atau Facebook? Facebook kalau nggak paling dari by WhatsApp aja biasanya. Oke. Kalau WhatsApp yang mana kok? Sebutin kok. 0877 800 80 710. Oke, tapi ingat guys, di sini nggak ada harganya 100.000 guys ya. Kalian nyari kura-kura Brazil nggak ada, nyari kura-kura Ambon nggak ada. Jadi di sini tuh ada pun Tegu itu cuma yang red atau kakuan atau yang BW atau nggak yang albino. Jadi kalau kalian punya budget di bawah 1 juta apa 2 juta, mending gak usah WA Kokonya ya, karena nyepam. Gitu, ingat itu ya. Bocil, ya ingat bocil. Kalau sekalian mau nanya kok, biasanya kalau lo tau nggak sih orang yang pertama berhasil breeding Tegu di Indonesia siapa? Waduh, gak tahu. Koko kan juga sebetulnya pemain baru bisa dibilang. Gue selalu penasaran orang-orang yang pertama berhasil Tegu. Nah, kalau Tegu pertama masuk Indonesia tahun berapa? Tahun berapa ya? 2003 kali. 2003 udah lama banget ya? Udah lama, cuman yang bisa breed kayak masih banyak. Ya, itu pakai jari masih bisa lah. Kalau sekarang pun yang breeding paling 10 orang sampai kok. Satu Indonesia sih nyampe. Nyampe ya 10 orang. Salah satunya ini ya. Weh. Bukan bimbingannya beliau guys. Oke, kalau gitu next konten akan gue bahas tentang cara perawatan baby Tegu gimana, terus setting kandang yang ideal gimana untuk Tegu kecil, Tegu besar gimana, nanti akan gue bahas di next konten. Thank you guys sudah nonton. Lestari Bumiku, Lestari Tegu.